Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Darius Andreas Nenggolan dengan NIM 250401020041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pemrograman PL/SQL dalam Perancangan dan Pengelolaan Database. Materi ini membahas bagaimana perintah-perintah SQL dan konsep pemrograman pada database digunakan untuk merancang, mengelola, serta memanipulasi data atau mengupdate data secara terstruktur dan efisien. Dalam presentasi ini, saya akan menggunakan PostgreSQL melalui PGAdmin 4 sebagai tools utamanya, serta disertai dengan studi kasus sistem gudang agar konsep yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menggambarkan penerapannya di dunia nyata. Diharapkan melalui pemaparan ini, kita dapat memahami bagaimana pemrograman pada database berperan penting dalam mendukung proses operasional suatu sistem informasi, khususnya dalam pengelolaan data yang konsisten dan terintegrasi. Setelah mengetahui topik yang akan kita bahas, agar penyampaian materi lebih terstruktur, saya akan menjelaskan alur pembahasan pada presentasi kali ini. Pada presentasi ini, pembahasan akan saya bagi ke dalam 6 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan studi kasus yang menjadi dasar penerapan sistem database. Kedua, dilanjut dengan pembuatan database. Ketiga, saya akan membahas pembuatan table. Keempat, pengisian data sebagai simulasi data barang pada sistem gudang. Kelima, update data dan perubahan struktur tabel yang mungkin mencerminkan penyesuaian sistem di dunia nyata. Dan yang terakhir, pengurutan data untuk mempermudah pencarian dan pembuatan laporannya. Selanjutnya, saya akan mulai dari studi kasusnya dulu. Setelah melihat alur pembahasan, saya akan mulai dari konteks permasalahan di dunia nyata, yaitu sistem gudang, agar perintah SQL yang dibahas nantinya lebih mudah dipahami ya. Dalam aktivitas sehari-hari, gudang berperan sebagai pusat penyimpanan barang yang akan dijual kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mencatat data barang secara akurat dan terstruktur. Setiap barang di gudang memiliki informasi penting, misalnya seperti kode barang, nama barang, harganya, dan jumlah stoknya. Data tersebut harus tersimpan dengan baik agar memudahkan admin gudang dalam melakukan pengecekan, penyesuaian harga, serta pembuatan laporan inventaris. Melalui studi kasus inilah, PostgreSQL digunakan sebagai sistem basis data untuk menyimpan dan mengelola data barang, sedangkan PGAdmin ini tools utamanya untuk menjalankan perintah SQL-nya. Dengan pendekatan ini, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efisien, konsisten, dan minim kesalahan. Studi kasus ini dipilih karena menggambarkan permasalahan yang sering ditemui di dunia nyata yang relevan dengan penerapan pemrograman database. Setelah memahami permasalahan pada studi kasus, sistem gudang tadi, langkah yang pertama perlu dilakukan adalah menyiapkan database sebagai tempat penyimpanan data, yaitu melalui proses pembuatan database. Nah, di sini adalah pembuatan database. Perintah create database, di sini kita contohkan adalah gudang sesuai dengan studi kasus. Membuat wadah penyimpanan data baru di server PostgreSQL, yaitu namanya gudang. Semua tabel, function, dan data terkait sistem gudang nanti akan disimpan di database ini. Dalam praktik, administrator database atau DBA-nya biasanya menjalankan perintah ini sekali saat memulai proyek atau lingkungan baru. Nah, di dunia nyata, ini seperti menyiapkan sebuah ruang arsip khusus untuk data gudang. Semua catatan barang masuk, barang keluar, dan harganya akan diletakkan di dalam database gudang ini, agar terpisah dari sistem lain. Nah, setelah database berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah merancang struktur data yang akan disimpan. Sehingga kita perlu membuat apa, yaitu pembuatan tabelnya. Nah, di sini ada perintah create table, yaitu membuat tabel bernama nama barang dengan 4 kolom, yaitu ada kode barang sebagai primary key untuk identitas unik setiap barang, nama barang ini untuk deskripsi namanya, harga barang untuk harga barang dalam satuan integer, dan jumlah stok. Dan jumlah ini untuk stoknya. Kita menambahkan constraint not null agar datanya wajib ada atau tidak boleh kosong. Dan cek ini untuk mencegah nilai harga atau jumlah yang tak masuk akal, misalnya negatif atau sampai bermiliaran atau melebihi dari situ. Nah, di gudang, setiap sistem harus
punya kode unik sehingga admin mudah mencari. Validasi cek memastikan tidak ada kesalahan input seperti harga negatif atau yang tadi stok berjumlah miliaran yang tidak realistis. Nah, setelah berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa struktur tabel tersebut sudah sesuai dengan perancangan yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum mengisi data akan menampilkan terlebih dahulu untuk melihat kolom aturan yang telah ditentukan. Di sini bisa kita lihat hasil dari tabel yang sudah kita jelaskan, yaitu perintah select from barang menampilkan seluruh baris dan kolom pada tabel barang. Biasanya dilakukan untuk memverifikasi struktur dan isi tabel setelah pembuatan atau sebuah perubahan. Nah, setelah struktur tabel ditampilkan dan dipastikan sudah sesuai, tahap berikutnya adalah pengisian data. Nah, data ini sebagai contoh atau simulasi barang yang tersimpan di dalam gudang. Nah, di sini ada perintah insert into menambahkan beberapa baris ke tabel barangnya. Setelah perintah ini dijalankan, kita akan melihat 5 baris baru muncul di tabel, yaitu yang di mark merah. Ini mensimulasikan pemasukan barang awal ke gudang. Contohnya saat toko menerima kiriman barang dari supplier, admin gudang memasukkan setiap SKU barang beserta harga dan jumlahnya ke database. Dalam kondisi nyata, data yang sudah tersimpan tidak bersifat statis ya. Oleh karena itu, selanjutnya akan kita tunjukkan proses update data serta perubahan struktur table untuk menyesuaikan kebutuhan sistem dengan waktu yang ada atau menyesuaikan dengan update-update terbaru. Nah, di sini update data dan ubah strukturnya. Pertama, kita masuk ke update data dulu, yaitu di harga barangnya. Perintah update mengubah nilai kolom pada baris yang memenuhi kondisi where. Di sini kita mengubah harga barang, yaitu untuk produk yang bernama baju kotak-kotak menjadi 99.000 dari yang semula itu 100.000. Mungkin bisa dilihat di yang saya mark di warna merah. Nah, kaitannya ke studi kasus itu apa? Di toko harga bisa jadi berubah-ubah karena mungkin promo atau kenaikan harga. Admin cukup menjalankan perintah update untuk memperbarui harga di database sehingga front end-nya akan menampilkan harga terbaru. Nah, catatan penting di sini adalah selalu gunakan clause where saat update agar nanti tidak semua yang tabelnya itu atau barisnya itu tidak semua yang berubah. Jadi lebih spesifik yang diubah. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah di ubah struktur. Di sini kita mencontohkan ubah dari jumlah ke stok. Nah, di sini ada perintah alter table. Rename kolom, mengganti nama kolom jumlah menjadi stok. Ini hanya mengubah nama kolom, bukan datanya. Yang mungkin saya berikan warna merah atau mark warna merah di presentasi ini. Kadang istilah yang dipakai di awal beda dari istilah yang disukai tim operasional ya. Misalnya jumlah lebih baik diganti dengan stok agar konsisten dengan istilah inventory yang dipakai di perusahaan. Nah, berikutnya adalah pengurutan data. Setelah data dan struktur tabel diperbarui, langkah berikutnya adalah menampilkan data dengan lebih rapi, yaitu melalui proses pengurutan data. Di sini kita bisa lihat order by menampilkan hasil query dalam urutan tertentu. ASC ini berarti ascending, yaitu huruf A sampai ke Z. Ini memudahkan membaca daftar barang berdasarkan namanya. Nah, di sini kaitannya ke studi kasusnya adalah admin bisa menampilkan daftar barang secara terurut alfabet saat ingin mencetak laporan atau mencari item secara manual sehingga lebih cepat dibanding tampilan yang acak-acak. Mungkin bisa dilihat di tampilan kiri sebelum diurutkan dan ditampilkan di tampilan kanan itu setelah diurutkan. Nah, dalam rangkaian perintah ini kita sudah membangun database gudang, membuat tabel barang, menginput data awal, memperbarui harga saat diperlukan atau saat ada perubahan, mengganti struktur kolom untuk konsistensi nomenklatur dan menampilkan data dan mengurutkan datanya. Nah, semua operasi ini menggambarkan alur kerja sehari-hari admin gudang dari mencatat barang, melakukan penyesuaian harga, hingga menyiapkan data untuk laporan inventorinya. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perintah SQL dasar seperti create, insert, select, update, dan alter sudah mampu mendukung proses operasional sistem gudang secara menyeluruh.
Perintah-perintah tersebut digunakan mulai dari pembuatan database, pengelolaan data barang, hingga penyesuaian struktur tabel sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Struktur tabel yang dirancang dengan baik serta penerapan constraint seperti misalnya primary key, not null, dan cek berperan penting dalam menjaga validasi datanya. Dengan adanya constraint ini, kesalahan input dapat diminimalkan sehingga data yang tersimpan tetap akurat dan konsisten. Selain itu juga penggunaan perintah update memungkinkan penyesuaian data seperti perubahan harga atau stok barang dapat dilakukan secara cepat dan real time. Hal ini sangat penting ya dalam proses operasional gudang, terutama saat terjadinya promo atau ada event atau perubahan harga besar dan penyesuaian stok. Terakhir, membantu menampilkan data secara terurut sehingga pada saat proses pencarian barang itu lebih mudah dan pembuatan laporannya juga lebih mudah. Dengan demikian, PostgreSQL melalui PGAdmin 4 dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan data gudang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan database gudang menggunakan PostgreSQL melalui PGAdmin 4. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan SQL dalam sistem gudang di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan di kolom komentar. Terima kasih.